Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Amlam TV. Hari ini kita punya topik seru tentang belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk ke topik, ayo kita kenalan dulu. Aku Zihan, santriwati kelas 8 Pesantren Wisata Amlam. Di pesantren yang nggak hanya belajar tentang ilmu agama, juga ngembangin bahasa, karakter, kebiasaan positif. Salah satu yang kami percaya, environment shapes habit. Hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah lama bergelut di masa pembelajaran bahasa Inggris. Seorang guru, mentor, sekaligus teman belajar bagi banyak orang. Selamat datang Miss Chelsea. Halo Zihan, terima kasih sudah mengundang Miss di sini. Tentunya ini menjadi kesempatan dan semangat tersendiri buat Miss ya. I'm so excited today. Sama-sama excited. Jadi Miss Chelsea, boleh nggak Miss nyeritain sedikit tentang Miss? Boleh banget Zihan, oke. Sebelumnya halo Zihan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Miss adalah Chelsea Tiara Permadani. Teman-teman bisa panggil Miss itu Miss Chelsea atau Miss Chel begitu saja ya. Nah, Miss ini merupakan seorang awardee dari program Teaching Clinic Global English Scholarship dari Global English. Saat ini Miss sedang ada dalam program on job training atau JITU di Pesantren Amlam. Pesantren Amlam, Pesantren Wisata Amlam, gitu ya teman-teman. Bersama ketiga teman Miss, ya. Jadi kita kesini berempat. Jadi di sini kita bakalan membimbing teman-teman untuk bisa berbicara bahasa Inggris dan membiasakan diri untuk terus belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu nggak sulit kok teman-teman, tetapi bahasa Inggris itu seru dan menyenangkan. Kira-kira Miss ada nggak momen yang paling terkesan di saat Miss itu ngajar? Tentunya ada banget sih, Apa tuh? banyak banget momen yang berkesan buat Miss ya. Yang pertama nih, ketika Miss hari ini memberikan materi kepada murid Miss gitu, dan murid Miss itu bisa mengaplikasikan materi yang sudah Miss kasih. Misal nih, Miss kasih vocabulary, nah Miss kasih cara pelafalan yang betul itu gimana gitu, dan mereka itu bisa melafalkan dengan benar dan baik. Itu tuh bikin hati Miss tuh kayak, oh my god, ternyata materi yang Miss kasih itu mereka gunain loh, dan mereka tuh bisa gitu loh. Jadi itu bikin berkesan banget buat hati Miss. Yang kedua juga ketika mereka itu bisa mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari juga, dan mereka itu mulai berbicara bahasa Inggris, even itu cuma sedikit-sedikit, tetapi ada keberanian dalam diri mereka. Itu bikin Masya Allah gitu. Jadi gimana gitu. kayak kalau ada murid yang dia tuh benar-benar nol banget bahasa Inggrisnya? Jadi kalau ada murid yang benar-benar nol bahasa Inggrisnya, tentunya bikin semangat Miss untuk mengajar itu jadi lebih lagi ya teman-teman, karena ada sebuah tantangan tersendiri gitu bagi diri Miss, kayak oke, aku harus bisa nih buat bikin mereka itu bisa bahasa Inggris begitu Zihan. Keren banget ya, murid yang awalnya dia kaku banget buat ngomong bahasa Inggris tiba-tiba lancarnya, Masya Allah. Iya betul. Tapi soal progres, oke lah, kita juga pernah salah, tapi juga namanya juga belajar. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke topik kita aja. Jadi, Miss, pertanyaan yang pertama, banyak orang yang belajar grammar, tapi mereka tetap susah speaking. Kenapa ya? Oke, itu mungkin salah satu problem terbesar dalam belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Kenapa sih kita itu sudah belajar grammar mati-matian, tetapi kita itu masih belum bisa speaking gitu ya. Nah, jadi kuncinya dalam belajar bahasa Inggris itu teman-teman adalah berani untuk mencoba berbicara. Ketika kita sudah paham grammarnya, kita sudah bisa analisisnya, tetapi ketika kita cuma bisa teorinya saja dan tidak bisa praktiknya, tentu itu akan kurang gitu ya Zihan. Jadi bukan hanya belajar grammarnya nanti subjek bertemu dengan apa, tetapi kita juga harus berani untuk berbicara dan mulai mengaplikasikan grammar-grammar yang sudah kita pelajari. Jadi untuk pertama kali nih Zihan, semisal kita mau belajar bahasa Inggris, kita tuh gak perlu mikirin grammarnya dulu, tetapi kita itu harus berani bicara dulu. Even itu grammarnya nanti salah, tapi gak apa-apa, karena kesalahan itu adalah pembelajaran buat kita. Nah, dari pembelajaran itu kita bakalan terus ingat, oh
ini tuh harusnya ketemu ini gitu. Jadi dari situ kita bakalan lebih baik dan akhirnya bisa untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Berarti kita tuh harus confident di depan orang banyak gitu ya. Betul. Berarti kalau kayak gini tuh bukan soal hafalan. Iya, bukan hafalan. Jadi ketika belajar bahasa Inggris, teman-teman tuh jangan cuma hafalin rumus grammar, terus analisa grammar aja, tetapi yang penting adalah berani untuk mencoba speakingnya dulu teman-teman. Dan ketika teman-teman udah paham nanti grammarnya gimana gitu, bisa mulai diaplikasikan ke dalam speakingnya gitu. Tapi kan ada Miss, kayak anak tuh dia tuh pengen banget bahasa Inggris tuh paham gitu, lancar ngomongnya. Tapi gimana kalau dia tuh belajar kalau pas mood doang? Oke, jadi intinya kalau mereka belajar cuma pas mood doang, yang pertama kali kita harus tanamkan pada diri sendiri itu adalah kita harus ingat lagi nih, apa sih motivasi kita buat belajar bahasa Inggris gitu ya? Apa sih cita-cita kita atau impian kita, kenapa aku tuh harus belajar bahasa Inggris gitu? Nah, semisal nih, Miss mau belajar bahasa Inggris karena Miss mau keluar negeri gitu. Tetapi ketika Miss mencoba belajar bahasa Inggris, kemudian di pertengahan perjalanan, Miss merasa mulai semangat Miss itu ngedown gitu ya, nggak semangat lagi gitu. Nah, apa yang Miss lakukan? Biasanya Miss itu mencoba mengingat lagi motivasi awal yang Miss mau atau cita-cita yang Miss mau itu apa sih gitu. Jadi ketika males nggak mau belajar susah gitu. Jadi Miss ingat lagi, Acel, kamu kan mau keluar negeri gitu kan. Kamu harus semangat, kamu pasti bisa. Kamu harus bisa dan lakuin itu setiap hari, begitu. Jadi intinya jangan nunggu mood dulu ketika mau belajar bahasa Inggris. Jadi itu kita tuh harus punya semangat diri biar kita tuh niat belajar. Jadi nggak cuma pas mood doang. Iya, betul banget. Kayak kapan masuknya kalau kita tuh mood doang kalau belajar. Iya, jadi kita tuh harus punya motivasi sendiri gimana caranya. Kita tuh punya niat buat belajar. Betul sih, Han. Yang pertanyaan kedua, masalah terbesar itu biasanya semangat di awal doang. Habis itu hilang. Kayak beli buku nih, kamus Inggris, dibuka bentar, habis ditaruh lagi. Kenapa ya bisa gitu, Miss? Oke, sama yang sudah Miss jelaskan seperti tadi ya. Kenapa sih kita cuma semangat doang di awal, tetapi di pertengahan dan seterusnya semangat kita mulai menghilang tuh, memudar. Nah, itu karena motivasinya kita itu rendah gitu ya, teman-teman. Nah, gimana cara menanganinya? Caranya yaitu jangan hanya belajar nurutin mood aja, teman-teman, tetapi konsisten, yaitu dengan melakukan belajar bahasa Inggris setiap hari. Even itu kecil, tapi itu akan bermanfaat untuk kita karena kita itu konsisten setiap hari dan itu bakalan selalu diingat dalam otak kita. Misalnya nih, kita belajar vocab 3 vocab dalam sehari begitu. Kita ulang-ulang terus itu setiap hari dan itu bakalan menjadi banyak vocab kan dalam setiap harinya dan tentunya itu akan menjadi habit yang bagus untuk kita gitu. Nah, dibandingkan dengan kita belajar 100 vocab tapi dalam satu hari, terus hari berikutnya kita nggak belajar lagi, itu bakalan jadi kayak lupa gitu ya. Jadi kita nggak gunain ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, cuma kayak nempel, ya udah keluar lagi gitu. Jadi yang penting itu adalah konsisten dan jangan nunggu mood gitu ya. Berarti kita tuh nggak boleh kayak nunggu semangat dulu baru belajar. Jadi kita tuh harus jalanin kebiasaan kita meskipun yang kita pelajarin itu dikit tapi kita tuh terus gitu. Jadi itu bakal nyantol di otak gitu ya. Kalau emang yang kita hafalin tuh banyak tapi kita tuh malas, percuma jadinya. Iya, betul banget. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga aja ya, Miss. Boleh sih, An. Habit yang paling sederhana yang bisa langsung diterapin itu gimana sih? Oke, habit paling sederhana yang bisa diterapin nih ya. Untuk ini Miss ada 3 tips nih buat Zihan dan juga teman-teman semuanya. Yang pertama adalah drilling vocabulary dan juga expression setelah selesai sholat subuh. Kenapa sih setelah selesai sholat subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu yang emas banget buat kita ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika subuh itu otak kita masih fresh. Ya betul, masih fresh.
terus masih kosong. Siap Jadi diisi buat ilmu. bisa diisi banyak ilmu gitu. Jadi ilmunya itu langsung masuk gitu ya teman-teman, langsung nempel gitu. Nah, yang kedua selain drilling vocabulary dan juga expression, teman-teman juga bisa untuk konsisten speaking setiap harinya. Even itu cuma dengan diri sendiri ataupun mencoba untuk belajar berbicara dengan orang lain, conversation gitu kan. Tetapi ketika nggak ada temen nih, misal Jihan cuma ada diri sendiri yang cuma bisa diajak untuk belajar bahasa Inggris gitu, teman-teman bisa dari cermin ya, gitu ya. betul. Teman-teman bisa latihan untuk bicara di depan cermin gitu, kayak mendeskripsikan sesuatu atau cuma cerita tentang daily activities gitu ya. Selain itu teman-teman juga bisa gabung ini nih yang lagi tren di TikTok Zihan. Tahu nggak sih? 13 Day apa tuh? of Speaking English in Front of the Camera. Oh, ini nggak sih yang kita tuh harus one day kita upload gimana kayak cara kita speaking. Ya betul banget. Nah kebetulan nih sebelumnya juga pernah join kayak gitu loh teman-teman, dan itu tuh beneran banget nambah progres Miss buat belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika satu hari kita upload dan hari kemudian kita gak upload, Itu rasanya tentunya itu bakalan kayak "Ya gimana sih ini orang gak konsisten banget gitu kan." Jadinya Jadi malu. kayak betul, jadi kita malu, jadi kayak mau nggak mau nih dengan tertekannya ke pressure-nya itu, kita tuh bakalan jadi terbiasa buat belajar bahasa Inggris dan speaking English every day. Nah, selain 2 tips tadi nih Zihan, ada 1 tips lagi buat Zihan dan teman-teman, Apa tuh, Miss? yaitu membaca teks dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa sih kita harus membaca teks dalam bahasa Inggris? Karena dengan membaca kita akan memperlancar fluency kita, memperlancar pronunciation kita, kemudian menambah vocabulary yang mungkin sebelumnya kita belum ketahui begitu ya. Jadi ada insight baru untuk kita gitu ya. Jadi kita bukan hanya cuma mengeluarkan, tetapi juga ada inputnya gitu. Iya. Jadi di sana itu nggak cuman subuh ibadah, tapi juga ada ini ya kayak vocabulary yang masuk tiap subuh itu nambah gitu. Iya betul banget. Tapi juga buat bentuk disiplin dan kebiasaan belajar sejak pagi. Jadi subuh itu bukan cuman waktu untuk sholat, tapi juga waktu buat kita buat jadi tumbuh. Pertanyaan yang keempat, seberapa penting sih lingkungan buat belajar, Miss? Oke, ini pertanyaan yang penting banget ya Zihan. Iya. Karena lingkungan itu beneran seberpengaruh itu teman-teman untuk kita dalam belajar. Karena sebelumnya nih, Miss kan belum pernah pergi ke Pare ya. Jadi ketika di rumah Miss tuh gak pernah belajar bahasa Inggris. Walaupun bicara kayak yes, no, I atau apa tuh gak pernah sama sekali. Bahkan Miss tuh pakainya bahasa Jawa gitu loh, bahasa daerah gitu. Jadi ketika Miss pergi ke Pare nih, bertemu dengan lingkungan baru, teman-teman baru, itu beneran bikin kayak yang sudah Miss ceritakan tadi, kayak even kita beli ke penjual cilok pun kita harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, maka dari situ tuh kayak oke, aku harus bisa bahasa Inggris nih, nggak boleh kalah sama bapak-bapak penjual cilok gitu ya. Di situ jadi motivasi diri sendiri. Jadi motivasi diri sendiri. Nah, kayak di Pondok Pesantren Amlam juga, Zihan, kita selalu disuguhkan oleh pemandangan gunung yang sangat bagus gitu ya. Itu bakalan menambah semangat belajar kita untuk belajar bahasa Inggris juga di situ, teman-teman. Dan lingkungan yang suportif juga kayak di pesantren wisata Amlam itu bakalan bikin kita semangat untuk terus belajar gitu ya. Betul banget sih, Miss. Kayak di Amlam, lingkungannya juga cocok banget buat belajar. Betul. Nyaman, dingin gitu. Makanya banyak orang tuh cari lingkungan tuh yang nyaman buat belajar. Di Amlam sendiri juga ada 3 hal yang keren. Kayak semuanya tuh mendukung, kayak English conversation, pembiasaan karakter, dan suasana pegunungan. Jadi English conversation itu penting nggak sih, Miss? Tentunya penting banget sih Zihan. Kenapa sih? Karena ketika kita berani mulai conversation setiap harinya, itu bakalan melatih bahasa Inggris kita agar menjadi lebih fluent kayak native gitu ya. Nah, Miss ada slogan atau pesan buat kalian semuanya, yaitu small progress is better than no progress. Jadi mulailah progres-progres kecil, karena
progres kecil itu lebih berharga teman-teman daripada teman-teman nggak ada progres sama sekali, begitu ya? Iya. Jadi di Amlem itu nggak cuma belajar ilmunya ya, tapi lingkungannya sendiri udah jadi guru yang diam-diam membentuk kita tiap hari. Keren banget kan? Keren banget. Jadi di sini kita udah ngobrol sepanjang hari dan topiknya tuh lumayan banyak ya. Waduh, gak kerasa ya Zihan. Iya. Sekarang saatnya kita simpulin semuanya. Tadi kita tuh belajar apa aja sih? Ada 4 hal. Yang pertama, isi celenganmu dulu. Belajar bahasa Inggris itu bukan soal grammarnya. Yang penting sering ketemu sama bahasa itu tiap hari didengerin, dibaca, coba ngomong. Makin banyak input, makin lancar juga outputnya. Yang kedua, jangan andalkan mood doang. Kayak yang tadi kan udah dijelasin berapa kali. Semangat itu kayak baterai, habis. Makanya jangan nunggu mood dulu. Jadi kita tuh harus punya motivasi diri sendiri ya. Betul. Gimana caranya kita tuh niat, nggak cuma mood doang. Yap. Yang ketiga, sedikit-sedikit asal rutin. Jadi kayak yang tadi misalasin, kayak semisal 15 menit sehari ngomong sendiri tiap hari, mulai dari subuh, nggak perlu banyak, yang penting konsisten. Habit kecil tiap hari jauh lebih kuat dari belajar besar banget. Yang keempat, pilih tanah yang subur. Yang barusan kita obrolin tadi, lingkungan yang menentukan kamu tuh jadi apa. Cari lingkungan yang mendukung, kayak di mana sih lingkungan yang kamu tuh biar fokus belajar, mungkin di tempat yang sepi, kayak yang dingin gimana gitu. Yang penting kalian tuh belajarnya tuh niat. Iya, betul banget. Belajar itu bukan soal pinter, tapi soal sering, konsisten, dan lingkungan yang tepat. Yang paling penting jangan takut salah. Kan tadi kita bilang meskipun kita salah tuh nggak apa-apa. Mungkin kalau kita ngomong bahasa Inggris ceplos-ceplos ada yang salah, itu nggak apa-apa. Kita kan masih belajar semua. Yang penting tuh confident aja. Ya, betul. Kayak kita tuh belajar naik sepeda. Kamu kalau nggak pernah jatuh pas belajar naik sepeda, berarti kamu nggak pernah nyoba. Ingat 4 kata ini: input, habit, konsisten, dan lingkungan. Kalau kamu pegang keempat ini, English bukan lagi hal yang susah, tapi teman kita buat belajar sehari-hari. Jadi, teman-teman paham nggak yang kita sampaikan tadi? Pasti paham dong. Dari semua ini, jadi teman-teman harus semangat. Jadi yang Inggris itu mungkin menurut teman-teman itu susah, sebenarnya tuh enggak. Tapi kalian harus punya motivasi diri. Makasih banyak Miss Chelsea udah nemenin kita sepanjang hari ini, pengalaman dan motivasinya. Terima kasih juga Zihan sudah mengundang Miss di sini, dan semoga apa yang sudah Miss tadi sampaikan itu bermanfaat ya bagi Zihan dan juga teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman, bukan cuma akademik, tapi juga karakter, kebiasaan dan lingkungan belajar yang positif. Ingat, lingkungan yang baik akan membentuk masa depan yang baik. I'm Zihan. I'm Chelsea. Keep learning, keep growing, and see you in the next podcast. Alhamdulillah Zihan.